Iya. Kok bisa? Iya. Lo openingin gue dong. Apa? Apa? Welcome. Welcome back to Prim Prim Channel. Buli babab. Prim vlog. Oh, Prim Vlog. Iya. Itu tadi udah belum? Belum. Hah. Iya. Welcome back to Prim Vlog. Selamat datang di Prim vlog. Kan kalau welcome back berarti sebelumnya udah ada. Kan yang baru. Selamat datang. Iya. Ini baru pertama. Iya. Bukannya udah pernah? Bukan prim itu. Bukan prim. Jadi selamat datang di Prim Vlog. Asik. Apa? Buli babab. Nick. Kenapa? Lo ada problem? Kok nggak fokus sih? Problem gue cuma lu kan? Kapan? Air mukul lu deh. Ya lu gue rekam ya, jangan malu-maluin. Gue tunjukkan keajaiban. Jah, Apa? kemarin katanya curhat. Iya, curhat. Tentang apa sih? Anxiety. Bukan. Suka nangis. Mau ke psikolog. Iya, mau ke psikolog. Emang ada apaan sih? Karena gue kayaknya punya depresi atau anxiety gitu. Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Kayak gue sebenarnya nggak sadar juga, sebenarnya nggak aware juga sih sama diri gue sendiri. Jadi kayak gue lagi happy gitu, terus tiba-tiba gue bisa nangis yang kayak kejer banget gitu, kayak punya masalah yang berat padahal gue rasanya nggak kenapa-napa. Sampai netes air mata Air mata, iya dong. Banget. Kan nangis. sampai apa sih? Sesenggukan gitu gak? Iya, banget itu. Kayak gue punya masalah yang berat banget gitu, tapi padahal gue ngerasanya sih enggak gitu. Kayak gue butuh konselor. Rasanya kayak gitu. Iya, Sejak kapan? sejak masuk kuliah, cuman kayaknya akhir-akhir ini. Kan sekarang juga masih kuliah. Iya, maksudnya awal masuk kuliah dong. Oh iya. Cuman kayaknya akhir-akhir ini jadi lebih parah gitu, kayak bisa hampir setiap hari, bahkan sempat 2 kali sehari gitu gue ngerasain kayak gitu. Terus sejauh ini udah ngapain aja? Sejauh ini sudah mencari ini ya, konselor ya. Gue cari kemana-mana, cari seorang psikolog kemana-mana, gitu sih. Apa yang didapat dari yang ini? Apa namanya? Psikolog itu? Kan gue nyari gitu, terus sempat gue ceritain masalah gue apa gitu. Mungkin gue tuh punya anxiety atau depresi atau apapun itu, jadi butuh konsul lebih lanjut gitu. Karena kan kalau misalkan psikolog gitu kan kita cerita gitu buat biar kita tahu kayak gimana penanganannya gimana, dan jadi lebih aware lah sama diri sendiri. Karena kan sebelumnya gue nggak aware sama diri sendiri juga gitu. Berarti udah pernah dong ngobrol sama psikolog? Udah pernah? Sebelumnya pernah, karena kan gue kan mahasiswa psikologi ya. Iya. Jadi ada di kampus gue itu konseling gratis gitu, dan gue pernah ke situ. Oh gratis. Gratis, khusus fakultas gue doang. Tapi itu nggak terbatas dengan apa namanya? Hal kampus doang atau di luar kampus juga boleh?
boleh juga luar kampus. Boleh gitu boleh. Oh, kalau boleh tahu yang diceritain ke psikolognya tuh gimana? Kalau waktu itu sih lebih ke masalah percintaan. Nah itu kayak itu karena gue masuk di toxic relationship gitu dan gue nggak bisa keluar. Berarti gara-gara itu Iya. jadi muncul anxiety. Kayaknya nggak juga deh. Kayaknya maksudnya ada banyak faktor. Salah satunya berarti. Iya mungkin. Oh. Tuh. Terus ada planning mau ke psikolog lagi. Padahal kan udah tahu psikolog cuman gitu-gitu doang. Karena kalau yang sekarang itu gue ngerasa lebih sering terjadinya dan kayaknya lebih banyak juga yang menjadi pemicu si hal itu. Jadi kayaknya gue butuh konseling juga sih. Siapa tahu ada banyak hal yang masalah gitu. Kayak misalnya masalah kecil gue tumpuk jadinya gede gitu. Jadinya mungkin meluap-luapnya parah-parahnya tuh sekarang gitu. Tapi udah coba cari ini belum teman curhat yang buat sharing tentang apa yang lagi dialamin gitu, entah lagi sedih, entah lagi seneng, udah ada teman kayak gitu. Ada cowok gue sendiri. Oh, cowok sendiri. Ada di situ tuh. Ada di sana. Mana? Itu cowoknya. Gak kelihatan. Iya. Gelap. Terus dia gimana? Suportif dong. Support banget. Kayak misalnya gue lagi sedih gitu, jadi kayak dia lebih bisa ngedengerin cerita gue gitu. Terus kadang gue juga kan nggak butuh saran atau mau didengar aja sih. Kalau misalkan dari sudut pandang orang yang ngerasa ada anxiety atau merasa kayak ada kecemasan lah ya berarti ya, itu pengennya diperlakukan seperti apa sih? Kalau anggaplah kita teman nih kan ya. Nah kalau lagi terjadi anxiety itu pengennya orang yang anxiety itu diapain pengennya? Didiemin dulu kah atau mesti diajak ngomong terus gitu? Kalau dari versi lu ya? Kalau dengan gue gitu, gue lagi nangis gitu ya. Gue berusaha kayaknya pasangan gue berusaha buat nenangin gue gitu. Terus abis itu ditanya gitu gimana, apa yang dirasain sebelumnya itu, gue ngapain sih gitu. Gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya gue cerita pun setelah itu ya udah kalau misalnya gue mau didengar aja ya udah gue bilang didengar aja gitu, nggak usah dikasih saran gitu. Nenanginnya berupa distraksi atau gimana ya? Kayak lebih dirangkul gitu. Dalam artian dirangkul ya. Dirangkul sih. Berarti setidaknya kalau gue nemu orang yang seperti lo, gue nggak bingung mesti ngapain nih, kenapa nggak fokus gini sih? Ya udah deh. Ya udah, thank you kalau gitu. Ya WhatsApp sih bisa lah. Ini close channel nih. Yang marah-marah mulu. Nontonnya Prim mau ngeliat Prim dipukul kan ya? Lu gak kelihatan tau, gelap. Nah jadi gitu. Kalau dari orang yang ada anxiety-nya, ini kayaknya nggak selalu sama sih, tapi salah satunya itu dia butuh diperlakukan seperti itu. Maksudnya diperlakukan seperti itu tuh ya dirangkul gitu, bukan dijauhin ya, bukan dianggap aneh, tapi malah kayaknya lebih nyaman kalau dia dirangkul. Itu sih kalau kata Ija. Cuman ini close channel nih, si Niko, dia juga ada anxiety dan gue pengen tahu nanti anxiety-nya dia tuh berupa apa. Nanti ya, tanya ya. Mau kemana? Pulang. Sama siapa? Cowok gue. Hah? Cowok gue. Namanya siapa? Raka. Oh gitu ya. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati. Coba dulu ya. Iya. Oke, terima kasih juga. Udah meminjamkan handphone. Pengennya sih kelar.
Nick, tadi lu bilang Apa? kan lu denger suara bisik, teriakan apa bisikan sih? Teriakan. Teriakan. Itu sebenarnya kalau seandainya gue ini sih nggak ada orang di rumah, kan dulu gue tinggal di apartemen kan. Iya. Sama siapa? Sama Sendiri ya. Oh, sendiri. Kalau gue tinggal di apartemen terus nggak ada suara, bisa gue nggak main sama anak-anak di Discord, terus lagi diem lah, lagi hening gitu. Pelan-pelan tuh ada nging gitu, itu makin gede, padahal cuma A doang gitu. Gitu. Terus sini makin gede suara. Terus pas gue pulang makin parah, kayak tiba-tiba nggak ada apa-apa, ada suara cerita gitu. Terus ya udah gue duduk dulu. Berarti udah termasuk halusinasi dong ya? Halusinasi ya? Gue juga nggak tahu itu halusinasi atau apa, cuman intinya teriakannya itu kayak kumpulan pikiran gue. Jadi satu mikir ini, terus keluar lagi. Jadi lebih baik gue tuh orangnya nggak mikir banyak. Nah, menurut psikolog gue waktu itu, Oke. mungkin gue terlalu takut orang lain mikir apa soal gue. Karena di line of work waktu itu kan gue harus mikirin gue kelihatannya kayak gimana sih gitu. Oh, lu peduli bagaimana cara orang lain memandang lu. Karena lu terlalu memikirkan itu, jadi malah lu nya sendiri beban. Terus gue disuruh nanya lah beberapa orang kayak gue tuh gimana sih gitu. Oh, yang pernah lu nanyain itu. Gue nggak nanya satupun anak di Discord karena gue tahu mereka bakal jawabnya. Iya. Coba. Gue nanya teman kuliah gue, teman SMM gitu-gitu. Terus mereka ngasih tahu lu tuh kayak gini loh nih orangnya. Gimana? Terus kayak. Tapi jujur nggak tuh ngasih taunya? Jujur nggak mereka? Even nggak jujur pun, at least gue tahu in some way mereka pernah mikir gue kayak gitu. Katakan nggak sepenuhnya jujur. Yeah. Kayak gue bilang Prim itu sebenarnya orangnya jujur apa sebenarnya, tapi dalam hati ya, tapi emang anjingnya nggak berubah. Iya, anjing gue masih sama sih. Kan dia, tapi in some way gue juga mikirnya ada juga yang gue pikirin kayak gitu. Jadi nggak bohong juga. Ini nggak ada ininya, apa namanya? Asik. Itu minuman apaan, Bang? Ntar di blur. Ngapain gue blur, nambahin kerjaan gue? Kan nggak boleh lah, emang disponsori Burger King. Boleh. Gitu, Pri. Terus dari psikolog lu sendiri udah nggak ada kontak lagi sampai sekarang? Udah. Kebetulan juga waktu itu sesinya juga cuma 2 kali, 3 kali itu, habis itu udah selesai. Sisanya gue tinggal ngadepin sendiri, harus gue yang improve ini gue sendiri. Makanya gue tuh ngerasanya kayak kadar stres gue jauh lebih, gue lebih bisa toleransi sama stres lah. Kan ada juga orang-orang yang Tanpa medication? Tanpa medication. Dan gue udah harus tahu, oke, kalau ini batas gue segini, kalau gue berusaha ya intinya kayak batasnya nambah, kapasitasnya nambah, atau kalau seandainya gue nyaman segini, toleransi tingkat stres lu nambah. Jadi jangan, mungkin waktu itu tuh anggapan gue adalah ini udah ngelewatin batas gue, terus masih gue paksa aja gitu. Tapi gue nganggapnya kayak nggak akan berujung baik gitu, padahal mas sebenarnya bisa-bisa aja ngelewatin. Karena waktu itu kan umur gue masih berapa? Masih 19 tahun. Kamu sekarang? Sekarang? 20, oke. 22, abang banget lu. 27. Oh, oke. Itu 8 tahun yang lalu sih. Berarti harusnya mah udah beres lah ya? Apa tuh? Masalah mengenai... Enggak lah, masalah kan pasti semua orang tuh pasti punya masalah gitu. Ini gue berhasil nih ngelatin yang satu ini, ntar ada lagi yang bikin gue bakal pusing lagi, itu juga ada. Masalah terakhir lu yang paling berat apa tuh? Gua. Apa masalah terakhir gue? Yang sampai mengganggu psikologi lu? Asik psikologi. Yang sekarang gue alamin soal nyari kerja di Jepang ini sih. Soalnya ternyata ada beberapa lu mau ke Jepang? Gue baru tahu. Bacot. Paling itu yang lagi ternyata
ternyata ada beberapa halangan gitu. Jadi itu yang harus gue lewatin. Cuman ya udah tinggal jalan, jadi jalan dulu, lakuin dulu. Kalau emang ternyata gimana ya udah. Berarti emang gue nggak di situ ya. Tapi lu nggak kecewa dong kalau misalkan nggak di situ? Ya jangan, kalau bisa nggak, terima aja. Lalu ngacai kan? Sobat tempat nggak? Asik. Jul pernah gak Jul? Lu dengar? Pernah gak Jul dengar bisikan? Pernah. Gue gambar di sini. Bisikan, teriakan. Masih bisikan teriakan? Teriakan. Oh itu Teriakan yang nggak tahu dari mana asalnya. biasa kalau lagi capek banget. Teriaknya gimana? Capek. Kayak cuman teriakan biasanya kayak atau apa gitu. Nah, berarti lu juga ada anxiety dong? Kalau lagi capek banget, bener capek gitu, kayak kurang tidur, punya kerjaan biasa gitu. Kayak seolah ada yang manggil atau ada yang ngomong, cuman kondisinya keadaan itu lagi kayak lagi merem atau lepas setengah tidur. Sultan, Kagak gitu juga. Itu kita menghindari diri aku anakmu. Kayak misalnya kayak lagi banyak kerjaan, terus pas lagi istirahat sebentar merem tuh. Nah itu kadang suka ada yang kayak Oh, berarti cuman saat lagi kelelahan dong ya? kayak misalnya Oke. umpama jam 1 meeting, jam 12 gue merem sebentar. Nah itu kadang kalau mepet gitu dan banyak kerjaan gitu yang banyak dipikirin at least lah. Kadang kayak suka kaget sendiri, kok kayaknya ini mengganggu tadi. Tapi nggak mengganggu kan? Nggak mengganggu. Oh ya, itu masih bisa lu handle lah ya. Enak nggak? Enak gimana? Ini dulu kan suka primo gitu, jadi ada yang Siapa tuh teriakannya merdu kan? Nggak tahu, cuman kadang kaget aja. Kok dia bersuara padahal gue sendirian di rumah gitu. Itu gua kali. Halo, gua sering gitu di Discord. Iya lu kayak kemarin gue. Halo. Oh yang kemarin lu sama si Julius ya? Ih, kaget gue anjir. apaan ini? Gua teriak apa sih? Bukan, siang-siang. Biasa. Gua lupa gua teriak. Ketemu. Oh iya Juta. Gue Iya. loncat anjir. Iya. Juta, teka-teketan. Tiba-tiba kenapa ada suara? Itu lu lagi di mute kan, terus lu unmute cuma buat ngomong anjing, gua kaget. Iya. Tahu sih lu tahu dong. Oh, kayak gitu. Lu tahu dong. Emang kenapa? Nggak berpartisipasi lu. Ngomong aja belepotan gua. Berpartisipasi. Berarti udah nggak perlu ke psikolog lah ya. Gue pengen sih. Hah? Kan gak mengganggu. Enggak, hal yang lain. Oh, pengen coba mencari orang yang itu mungkin bisa sharing. lu nggak mau gue tarot aja? Kalau jomblo butuh pasangan bisa ke psikolog gak? Sumpah. Biro jodoh kali dia. yang dilihat bukan itunya, kayak sebenarnya dari lu itu ada apa yang terpendam dalam diri lu itu loh, yang Nah, lu nggak berani keluar dari situ. Jadi kayak kadang-kadang psikolog bisa ngasih tahu lu, oh mungkin lu harus begini, harus begini. Sedih kan ada teman-teman lu punya masalah hidup yang berat. siapa yang masalah hidupnya berat? Iya, lu pada. Oh, gue enggak, gue mah prim always happy, every day, every single day. Tadi temen lu yang tadi 3 kali sama Ajija. Oh iya 3 ya. Dia mah masalahnya bisa diatasin sendiri. Ya kan? Enggak, gue lebih logika sih. Oh, asik. Logikanya lebih main daripada perasaan, jadi kayak nggak mungkin ada yang ini sih. Kalau lu denger ada teriakan di kepala lu, apa yang lu lakukan? Ya nggak mungkin ada lah. Asik. Karena nggak pernah. Karena belum pernah ada. Karena nggak pernah.
nggak mungkin ada. Bukan nggak mungkin sih. Gue ngerasa kalau kita tuh doesn't give a fuck gitu. Kalau menurut gue. Jadi pendapat apa namanya nggak Asu. gampang. Oke. Oke, gimana? Ada barusan kayak teriakan di kepala. Cacat. Gue kira dia mau kemana gitu. Gue mau teriak doang, biar ada aja. Bukan sih, bukan doesn't give a fuck ya. Tapi dipendem, ada cara treatmentnya sendiri lah ngeluarinnya. Gitu. Dan misalnya kayak kita main nih main game, terus misalnya ada yang pro, ada yang sampai personal banget lah kayak tadi kita ada ngomongin seseorang, bisa personal banget gitu ya. Kalau buat gue kan bakal kayak, aduh, ini orang apa sih? Terus kayak bisa sampai ke bawah gue tidur terus nggak enak tidur gue. Nah kalau lu kan nggak gitu. Lu kayak Gua cuma kayak selesai itu. tutup, ya udah gitu. Gue kelar itu kayak ya udah. Makanya paling cuma diemin orang ya, terus ngobrol sama lu pada udah sisanya. Gue sering didiemin lu tuh. Ya karena males. Itu cara gua mengantisipasi. Main CS nih ya, jam-jam 10 gitu. Lu mute gitu, nggak ngomong sama sekali. Apa anjing? Enggak kalau itu enggak. Gue panggilin lu diem aja. Enggak usah bikin cerita lu. Itu lu lagi ngapain sih? Oke. Masih anjing. Oh, itu cara gua melampiaskan emosi. Pakai itu. Iya, gue sering dicuekin sama lu. Jam 10-an gitu lah pokoknya. Reporter tabloid misalnya. Gue mau menguak hal yang tidak terkuak di sini. Oke, sesuatu yang nggak Tapi perlu dikuak. gue nggak mau ngomong gue. Oh gitu, Gua maunya- kita aja yang nguak gitu. Gue maunya biar dia ngomong sendiri. Enggak. Reporter tabloid. Enggak ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Oh iya. Apa bos? Pas kan. ini anak-anak yang suka nge-live bareng main CS. Ya ini nggak jelas tuh. Tuh nggak jelas. Jelas. Ini juga nih nggak jelasnya. Sama nih. Sama aja nggak jelas semuanya. Gue juga sama. Ya kenapa? Gue juga sama. Gue kan bagian dari kalian. Iya. Gue juga nggak tahu kenapa ada yang nonton. Tapi gue nonton gue sendiri sih. Pakai akun Google gue yang berbeda. Oh gitu. Wah, jujur sekali. Jujur gue buat ngecek gimana. Jadi ya di vlog ini Bempre mau apa? Menurut lo materi vlog gue yang tidak berbobot ini nilainya berapa? 10 lah. Dari 100 gitu. 10 deh. Wah bagus sekali ya. 2 digit lah angkanya paling. 2 digit. Iya kayak 2 digit kan. Apa 10 kan 2 digit kan. Ya, setidaknya 2 digit lah. Gue punya pertanyaan, we. Apa? TTD itu kan tanda tangan nih. T-nya, Tanda T-nya, tangan D-nya apa? dengan